Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan puja hanya milik Allah yang maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha mengurus segala-galanya. Tidak ada satupun di jagad semesta ini kecuali pasti ciptaan Allah. Seluruhnya milik Allah, seluruhnya dan semuanya diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah sekejap pun juga. Segala puji bagi Allah yang maha baik, yang sangat tahu kelakuan kita yang sebenarnya. Allah tahu persis kita sangat banyak melupakannya. Allah tahu persis kita jarang ingat kepadanya kecuali sedikit, termasuk dalam sholat isya barusan. Allah tahu mata yang dia titipkan banyak dipakai berzina, pikiran lebih banyak ingat dunia. Allah tahu tubuh yang dia ciptakan dan dititipkan ke kita banyak digunakan berbuat dosa. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Tapi Allah maha sabar melihat perilaku kita. Ya bayangkan saja, Allah yang menciptakan dan mengurus, dan Allah tahu yang diurus ini melupakannya, mengingkarinya, bahkan titipannya digunakan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Padahal Allah maha kuasa untuk membinasakan kita sekejap saja. Kalau Allah mau membinasakan kita, binasa kita. Cukup dikasih petir saja. Petir terlalu mewah, hadirin. Kalau mau jantungnya diberhentikan, selesai kita ini. Tapi Allah maha sabar. Kita tetap diurus. Sudah itu kita diberi hidayah jadi orang Islam. Luar biasa. Sudah Islam diberikan taufik, bisa belajar. Ini pertemuan ini Allah yang mengizinkan. Diongkosi, yang tidak punya ongkos dibonceng temannya. Kalau tahu ada yang kurang modal, digerakkan oleh Allah. Bro, temenin saya ngaji sampai ke sini. Sudah gitu datangnya tadi kepagian, jadi ditraktir dulu makan. Allah tahu dia nggak punya uang. Masya Allah. Sudah gitu ditutup aib kita. Tidak ada yang tahu kiri kanan kita tentang kebusukan kita. Sudah ditutup aib, diberi ilmu oleh Allah bagaimana caranya tobat. Lalu diberi taufik, kita bisa tobat. Sudah itu diampuni Allah. Oleh Allah diampuni dosa kita. Padahal Allah yang memberi taufik. Dibekali di sakunya
untuk sedekah. Nanti digerakkan lewat ke sekitar saudara, sedekah. Uangnya dari Allah, lewatnya dengan izin Allah, kita bersedekah dengan taufik Allah, tapi yang digugurkan dosa kita. Ini di sini ada malaikat, malaikat rahmat yang terus mendoakan. Padahal kita dikumpulkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semoga Allah ridho, dan di majelis zikir itu ada malaikat yang khusus mendoakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? As-sabur, Allah yang maha sabar, yang tidak cepat-cepat membinasakan kita. Kita harus sabar. Sabarnya manusia seperti apa? Allah banyak sekali menyebut sabar di dalam Al-Quran, dan Allah sangat dekat. Innallaha ma'as sabirin. Pertolongan Allah disandarkan kepada sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikan sabar dan sholat gerbang pembuka pertolongan Allah. Jadi sebetulnya kalau kita sudah punya sabar, tambah lagi punya sholat, kita sudah punya jaminan pertolongan Allah. Dan sabar diperlukan setiap saat. Sabar itu apa? Sabar itu mencegah, menahan diri. Banyak para ulama mendefinisikan sabar, tapi pada prinsipnya adalah orang yang sabar itu adalah orang yang mencegah dirinya atau menahan dirinya dari apa yang Allah tidak suka. Kita tahan diri kita, kita lepas dengan yang Allah suka. Tahan mulut, walaupun pengen bicara, kita lepas dengan kata-kata yang Allah sukai. Sabar. Capek, aduh capek, tahan. Karena perkataan seperti itu tidak membuat hilang capeknya, tapi hilang pahalanya. Capek ya, terima. Ini sebagai penggugur dosa. Alhamdulillah. Monyet loh. Maaf hadirin ya, ini bukan saudara monyet ya, karena monyet itu punya ekor. Kalau kita dikatain mungkin kera ya. Maaf hadirin. Ada yang nyebut monyet, pengen dibalas, tahan. Ini sabar. Sabar panjang sekali. Setiap aktivitas memerlukan kesabaran. Mata harus jaga, sabar. Terlalu banyak yang bisa dilihat di HP. Mikir, sabar. Mata, sabar. Telinga, tahan. Mulut, tahan. Perut, tahan. Nafsu, tahan. Syahwat, tahan. Amarah. Makin kita bisa menahan, mengendalikan diri kita, kita akan menjadi manusia yang banyak mendapat pertolongan Allah. Semua masalah gara-gara tidak bisa menahan diri. Betul? Kenapa orang berzina pasti nggak bisa nahan syahwat? Kenapa orang jadi zalim tidak bisa menahan amarah? Kenapa korupsi tidak bisa menahan keinginan? Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, masalah. Oleh karena itu, Ramadan itu adalah salah satu kunci ahli takwa adalah sabar. Orang yang bisa mengendalikan, menahan, mencegah dirinya dari apa yang Allah tidak suka. Secara umum ada 3 ya. 1, sabar ketika
melakukan ketaatan. Nafsu itu tidak suka kita taat, hadirin. Coba jawab, nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Sudah tahu. Apa yang saudara lakukan? Tidur. Sukses nafsu. Nafsu sukanya kita baca Quran, baca WA. Betah mana? WA ya. Sama. Nafsu itu menyukai sesuatu yang tidak disukai Allah, kecuali nafsu yang diridhoi ya. Makanya di dalam ketaatan tuh Masya Allah, seperti sholat barusan itu harus sabar. Karena kalau tidak sabar, apalagi kalau imam bacaannya panjang, sudah. Wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Coba, sholat itu untuk mengingat Allah. Kita sholat itu untuk mengingat Allah. Yang terjadi justru Allahnya nggak diingat. Yang diingat yang selama ini kita lupa, muncul waktu sholat. Kunci ketemu waktu sholat. Yang pinjam uang ketahuan yang waktu sholat, ya kan? Astagfirullah. Segala dipikir. Astagfirullahaladzim. Allah yang disuruh diingat malah enggak diingat, yang enggak disuruh diingat diingat. 4 rakaat itu hadirin. Makin panjang bacaan imam, pesta. Segala sepeda ganti kerennya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dulu waktu mulai bisnis ayam, astagfirullah, saya sampai ditegur guru karena sepanjang sholat ayam, hadirin. Ada ayam bertelur, astagfirullah, Allahu Akbar. Kenapa kurang telurnya? Astagfirullah. Padahal waktu tidak sholat nggak begitu ingat. Harus sabar. Makanya sabar dulu baru sholat. Karena kalau tidak, sholat yang tidak sabar itu, untung Allah tidak ngasih skor sholat kita di sini. Coba kalau jreng begitu, ada apa namanya yang kelihatan kalau ada teknologi itu nampak di sini. Apa namanya? Hologram. Habis sholat keluar skornya di sini. Udah nggak ada jodoh yang mau. Yang paling ngeri imam keluar hologramnya 5%. Nggak jadi imam lagi seumur hidup. Mertua di samping pas lihat hologram kita minus. Allah tahu berapa persen. Maka kita harus bertekad nih. Dalam taat harus sabar. Contoh ya, mau ke masjid, mana saf bagi lelaki yang paling disukai Allah? Paling depan. Duduk tiang gek. Tidak sepenuhnya salah ya. Tapi kalau sabar, merangkak tuh rebutan saf yang paling depan. Mundur sedikit. Mana yang paling baik? Datang sebelum azan, datang ketika azan, datang sesudah selesai azan. Terus saudara datangnya gimana? Saya sudah salam, ya kan? Jadi pas ingat, saya mampu ke masjid lebih awal. Mana yang bagus? Wudhu di rumah, wudhu di masjid? Wudhu di, siapa yang nyebut di masjid? Di rumah yang lebih baik. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Makin jauh rumahnya, makin bagus itu pahalanya. Berangkat, lawan terus. Masya Allah, Allah tahu tuh kita menjinakkan nafsu kita. Nafsu kita maunya
entar. Kan katanya ya dalam apa tuh musyawarah kerja atau konvensi para setan sedunia, mereka akhirnya tetap dari tahun ke tahun keputusannya sama, bahwa kata yang paling paten untuk menipu orang, entar. Ayo ke masjid, entar dulu. Baca Quran, entar, ini sedikit lagi, bentar. Itu ayo kita tahajud, bentar. Bentar itu tipu daya. Kita tidak kebagian. Karena apa? Kurang sabar. Ketika dibisiki, berangkat. Nah, wudu dulu, wudu. Allah membisiki nanti di hati kita. Pas mau pergi, itu dompet kosong, bawa uang. Entar, jangan. Ingat tipu daya siapa? Jadi segala bisik nanti. Karena setiap kali kita melakukan kebaikan, itu beranak kebaikan yang lain. Udah wudu, pas mau gosek kaki, tadinya mau dibanjur gitu, bersihkan sela-selanya. Makin dibersihkan sela-sela kaki, makin bagus tuh wudunya. Mau pergi, itu ada najis, ganti dulu. Ganti. Mau pergi, uang belum masuk, ambil uang. 10.000, coba 2.000, 10.000, 20, yang mana yang dibawa? 500 katanya. Ingat, harus sabar. Mana yang paling Allah suka? Aduh, Allah suka semuanya. Ambil. Nanti pas mau sana, mau lewat ada kotak infak, sedekah dulu. Pasti bilang si nafsu tuh, janganlah, nanti lagi kamu ada keperluan nanti buat ijabah-ijabahnya. Cuk, masuk, nggak bisa apa-apa dia, ya kan? Tapi Allah melihat. Setiap Allah bisikan ke hati kita ladang amal, kita lakukan, itu berkembang biak amal itu. Nanti pas lihat ke bawah, keset miring, duh jelek, luruskan, set, luruskan. Nanti lihat sepatu, ini ada kurang rapi, rapikan dikit, dah. Masuk ke toilet, ininya agak rusak slotnya, lapor ke DKM. Amal. Kalau kita biasa mengendalikan hati kita, mengikuti bisikan kebaikan, ditambah oleh Allah. Allah kan yang dengan taufik Allah lintasan kebaikan itu ada. Mau nyebrang, ada nenek-nenek, mau nyebrang apa coba? Nenek kan udah rajin nyebrang. Ayo nek, si pemberani, gak mungkin ngomong gitu, seberangin. Sampai di sana ada orang mau parkir susah, motornya miring, bantu. Selalu ada lintasan hati. Setiap kali lintasan hati untuk berbuat baik kita lakukan, itu orang sabar. Dan kalau dia tidak melakukannya, dia kurang sabar. Lihat di bawah ada puntung masih berapi, kita lihat. Coba siapa yang menakdirkan kita lihat puntung itu? Itu ladang amal. Pungut, kalau takut bekas yang ngerokoknya kopiter ya pakai tisu kukus, matikan. Seperti itu hadirin. Ini sekarang banyak parkir motor. Sekarang sedih, gimana itu orang parkir nonjol sehingga macet sana macet sini. Itu orang tidak sabar. Padahal di daerah mahasiswa S1, S2 ada mahasiswa buang sampah sembarangan. SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun, kuliah S1 4 tahun, 16 tahun, S2 tambah. Masa parkir motor aja nggak bisa ya? Masa nyimpen sendal rapi aja nggak sanggup? Masa nyimpen sampah pada tempatnya aja nggak bisa? Apa ini artinya? Tidak punya kesabaran di dalam berbuat kebaikan. Ya sabarlah. Di dalam taat, sabar. Allahu Akbar tahajud. Coba, nanti kan terlintasnya apa?
inna atoina ya. Kalau dia pengen inna atoina, kasih aja Yasin. Oh ampun kejauhan ya udah. Kita baru rencana aja udah melawan ya kan. Ya kasihlah Ar-Rahman 11 menit Ar-Rahman. Hadirin sekalian, jangan biarkan nafsu memperbudak kita. Dalam taat itu nafsu akan terus menggradasi membuat kita kualitas ketaatannya buruk. Contoh ya, habis sholat nafsu tuh nggak mau kita zikir. Harusnya pas selesai sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. HP buka tuh bergetar, emang saya siapa ya? Harus selalu dibuka, harus selalu dijawab. Allahumma antas salam wa minkas salam. Makin sabar, makin bisa sempurna zikirnya. Makin zikirnya sempurna, makin nikmat doanya. Makin nikmat doanya, makin diijabah itu. Dan itu hanya bisa kalau sabar. Baca Quran. Ini ada seorang ayah diundang oleh gurunya menyimak anaknya tasmi Quran, membaca hafalannya untuk dinilai, dan ibu bapaknya diundang menyimak. Anaknya ini pernah hafal, tapi ketika waktu disuruh tasmi mendengarkan hafalannya banyak berkurang. Apa yang sabar yang bagaimana? Ini anak sekarang banyak pegang HP, selesai tidak masalahnya. Ini ibunya kurang didik, beres tidak? Hah? Coba dong. Kira-kira anak jadi apal nggak? Gimana sabarnya menghadapi anak yang hafalannya jadi lupa begitu? Sebutkan gimana sabarnya. Ayo, jangan bikin saya kehilangan kesabaran hadirin. Gimana sabar? Sabarnya adalah tafakur. Ya Allah, Engkau saksikan saya sebagai ayahnya menginginkan anak menghafal Quran. Apakah saya menghafal? Berapa banyak Quran saya baca setiap hari? Berapa banyak saya menafakuri isinya? Berapa banyak saya berusaha membawanya dalam keseharian saya? Seberapa banyak Quran menggetarkan hati saya, membuat saya rindu. Kita yang sudah puluhan tahun, anak baru beberapa tahun, kita ingin anak hafal. Allah lihat kelakuan ibu bapaknya. Allah saksikan ini. Bapak ibunya kalau buka HP apa yang dilihat? Quran, WA, YouTube, TikTok. Berjam-jam lihat itu. Kemudian jengkel melihat anak lihat itu. Padahal Allah tahu yang dilakukan ibu bapaknya. Kesabaran kita bukan marah ke anak, bukan marah ke ibunya, tapi saya. Kesabaran kita adalah sumber masalahnya kita. Ini lelaki nih, kepala keluarga, anak tuh menduplikasi. Tapi kan anak jarang lihat, tapi Allah selalu melihat kelakuan kita. Apa yang kita inginkan ada pada anak, lakukan pada diri kita. Coba perbaiki terus. Mungkin waktu kita dengan waktu anak beda, karena kita harus kerja. Tapi kesungguhan kita, Allah tahu. Di balik padatnya kewajiban kita, kita tetap buka Quran, kita tetap murojaah, kita tetap baca terjemahnya, kita berusaha maknai. Allah melihat.
Dan sangat mudah bagi Allah membulak-balik hati anak jadi senang ke Quran, betul? Mau nasihat gimana juga susah kalau kitanya tidak sabar dengan ketaatan kita. Mikir, untung saya belum punya anak katanya. Istri juga belum punya. Saya tuh ingin istri saya hafizah. Saya mau, ada nggak santri A yang hafizah? Ya kalau saudara mau mah nggak ada masalah, tapi masalahnya dianya mau tidak itu. Tapi intinya Allahnya ngenyodoin tidak ya. Ini teh pada mikir apa? Seperti menerawang jeroan ya, maksudnya kedalaman. Sabar apa dalam ketaatan? Sabar menafakuri dosa. Kita susah mengeluarkan air mata tobat. Kenapa? Karena kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Kenapa kita tidak jujur? Kita sulit melihat dosa sendiri karena kita terlalu sibuk melihat dosa dan kesalahan orang lain. Maka kesabaran kita itu bisa enggak sih kita ngerem waktu kita, energi kita untuk terus ini salah, itu ngaco, itu jelek, terus salah. Kalau itu yang kita kerjakan tiap hari, dijamin tuh nggak akan bisa tobat. Ya kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi gimana nasib ini? Siapa yang mikirin dosa kita kalau bukan kita? Benar? Nah, ayo bersabarkah untuk bisa tafakur? Astagfirullah. Astagfirullah. Mata ini astagfirullah, berapa jam mata ini melihat yang sia-sia. Berapa banyak mata ini melihat maksiat. Astagfirullah. Buka filenya. Allah tahu kita lagi berusaha mengingat-ingat dosa kita. Nanti oleh Allah yang menguasai pikiran, dibuka. Waduh, kaget. Makin dibuka. Allah kan tahu kita lagi tafakur. Allah tahu kita lagi berusaha ngingat-ngingat dosa. Dan segalanya yang ada pada diri kita dikuasai Allah. Dibuka saja ingatan kita, aduh, nah mulai menangis. Wah, kalau sudah nangis perlu sabar tidak? Sabar untuk tidak direkam, ya. Ya Allah, tolong. Posting, saudaraku sekalian, di malam tahajud. Nah, sudah berhasil, tidak sabar. Tidak harus semua diposting. Harus sabar itu hadirin. Kalau sudah jadi amal, sebelum amal bersabar untuk hanya mencari keridhaan Allah. Ketika sedang beramal, roja dan khauf, harap dan takutnya harus ada. Sesudah beramal harus sabar, menahan tidak cerita. Alhamdulillah saya mah akan cerita tadi malam tahajud nggak. Karena tahajud yang bagus tuh dirahasiakan. Apalagi kalau saya bangun jam 2, nggak cerita. Orang nggak sabar pasti pengen cerita. Ini baru bab taat hadirin. Belum bab menjauhi maksiat. Ini mah sabar posisi begini. Turun dari tangga mulai godaan. Si itu nyebrang. Ini sekarang Covid mulai mereda, masker mulai terbuka, mulai kelihatan, ya. Kumisnya ada. Astagfirullahaladzim. Saya pernah pindah ke satu tempat di masjid. Dari mulai pindah pakai masker. Saya baru tahu beliau punya kumis. Kalau enggak, jadi kalau pakai masker kenal, kalau nggak pakai masker nggak tahu.
Astagfirullah, dunia sampai bolak-balik begini. Tapi sejujurnya saya mah merasa lebih nyaman orang pada pakai masker tuh. Nyaman, kitanya juga nggak kelihatan. Dan juga nyaman tidak melihat dan menilai wajah orang, terutama yang bukan hak untuk dilihat. Sejujurnya betul gitu. Aman hadirin. Walaupun saya jadi tidak tahu wajah santri, kan ada yang dari daftar sampai wisuda teh online we terus ya. Yang saya tahu maskernya aja udah lepet. Sudahlah hadirin, bersabarlah. Tundukkan pandangan, sabar, sabar, sabar. Jaga pandangan. Nikmatnya melihat nafsu hanya membuat hilangnya nikmat ibadah. Nggak ada cerita tuh sholat khusyuk bagi yang matanya suka berzina. Jaga pandangan. Pokoknya kalau udah dirasakan, ini udah tidak halal nih, palingkan aja. Emang ujiannya pasti senang melihat yang sesuai dengan nafsu ya. Apakah rupa, apakah bentuk tubuh dan sebagainya. Dahlah. Telinga maksiat, aduh dengar aib orang, terus mau gimana? Dah. Jangan segala didengar, jangan segala dibaca, kecuali yang bikin Allah suka saja. Ini perlu kesabaran. Betul? Terutama jendela hati itu mata dan telinga. Tundukkan pandangan hadirin. Qadul basur. Apakah semua lawan jenis harus dijaga pandangannya? Ya jenis apa dulu ya. Misalkan kambing betina itu beda jenis walaupun beda. Boleh dijelaskan sedikit ya supaya kita jujur kan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surat Ghafir ayat 19. Allah tahu khianat mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Manusia itu bisa dipandang sebagai makhluk seksual ya, yang kalau lihat tuh gimana lah ya, rasanya beda. Tapi tidak semua orang yang beda jenis punya pikiran yang tidak beda di hati. Ada juga makhluk ilmu yang kita lihat beliau ngajar nggak kebayang macam-macam, yang kebayang adalah kita dapat ilmu. Ada juga makhluk ruhiyah yang kalau kita berjumpa dengan beliau nggak ada pikiran perasaan macam-macam kecuali nambah keyakinan ke Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rupawan, ganteng, atletis, sempurna. Tapi muslimah yang ada di sana tidak ngeres pikirannya ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau toh lihat guru, dosen di kampus ya, pelajaran ya, tulisan gurunya ngalah ngelai, udah jaga pandangan. Kalau bisa mah pindahkan masker dari sini ke atas. Nah makanya luar biasanya ayat itu, Allah tahu apa yang disembunyikan di hati. Orang lain mungkin tidak tahu, kita rasa-rasakan aja. Saya lihat iklan, palingkan pandangan. Sabar, bunyi-bunyian. Indonesia sudah jadi jalan dari Allah. Beberapa orang yang komentarnya tidak hati-hati ya, maka walaupun punya jabatan tidak lagi berwibawa. Benar? Cukup sepatah dua patah kata bisa jadi masalah besar. Makanya harus diprogram. Jaga lisan. Sing sabar. Sabarnya gimana? Banyak mikir sebelum bicara. Dari tadi bicara terus, kapan mikirnya? Sambil mikir ini juga hadirin. Sambil mikir, sambil dirasa-rasakan. Perlu tidak saya bicara? Manfaat atau tidak?
situasinya pas atau tidak. Yang saya katakan ini penting tidak nih saya sampaikan. Kemudian dirasa, apa sih niat saya? Mau pamer, mau merasa pinter. Perlukah saya katakan ini? Ujub bukan nih. Rasa-rasa nggak dapat keyakinan, diam saja. Kalau nggak penting-penting amat, mendingan ganti zikrullah saja. Bagus kalau kita basahi lisan ini dengan zikrullah aja terus, daripada nganggur gitu, kurang jelas. Apalagi enak ditutup masker, orang nggak tahu kita lagi zikir, ya kan? Sebab kalau nggak pakai masker, subhanallah, 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 bisa ria. Tutup masker, bisa aman, kita bisa pesta di dalamnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Janganlah hadirin, kalau nggak penting-penting amat nggak usah segera dikomentarin. Nonton sepak bola udah selesai, sudah selesai kan sepak bolanya? Ya sudah, diem. Kenapa dibahas? Si eta teta blow on, kepikir. Ada pemain sepak bola di sini. Saya pernah nonton sepak bola ya. Ya kalau saya nonton sepak bola mah sederhana aja, semuanya udah ada takdirnya lah. Sokuma Allah wa lah. Karena saya gembira yang sini sedih. Iya kan? Gol deh, sedang dia kita gembira di atas penderitaan orang. Jadi kalau buat saya mah terserah, dan saya mah nggak main, ya kan? Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, beres. Kata yang ikut nonton, nggak rame, nonton dengan amah gitu. Itu habis sudah nonton mereka suka membahas, apalagi yang mau dibahas? Nonton permainannya udah selesai, malah harusnya tadi penalti itu ke pinggir, udah jelas ke tengah ya. Ini mubazir sekali. Halo? Dan nggak berubah dengan diobrolin, ya kan? Dan walaupun kita jagoan ngasih komentar, nggak ada yang dengar selain teman yang sama-sama liar itu. Jangan segala dikomentari, stop. Sabarlah untuk tidak berkomentar. Jangan segala ditanya. Ketemu teman berapa kintal? Kintal kan karung, hadirin ya. Cukup sepatah kata. Iya itu ya, saya mohon maaf kalau mengulangi cerita ini. 2015 takdirnya diundang ceramah ke Amerika. Pindah dari beberapa negara bagian. Ini ingat aja. Dan takdir ini penting sekali ya. Penting itu jadi pelajaran. Dengan orang Indonesia ceramah, selesai ceramah ada ibu-ibu di depan itu ya, kurang begitu fokus sebetulnya. Saya lihat ibu ini sibuk aja dengan HP, tapi ketika silakan ada yang mau nanya, ngaco. Ya Bu, Ustadz maaf ya, saya lihat Ustadz di TV itu tinggi besar, aslinya pendek. Terus kalau di TV yang putih, aslinya mah hitam gini. Ini menghina bukan? Enggak, itu fakta. Tapi nggak perlu diomongin, hadir. Aduh, jelem kesan. Jauh-jauh ke Amerika. Seumur-umur saya ceramah baru kali ini ada yang begitu terus terang. Apa efeknya? Efeknya jamaah yang lain ngambek ke si ibu itu. Ibu, berbunga-bunga hati saya. Ada pembela kebetulan. Itu enggak sabar. Enggak boleh tuh berkomentar seperti itu walaupun benar. Ya kan?
Ya saya mengerti ibu itu bicara begitu karena ibu itu lihat orang Amerika kan tinggi-tinggi, jadi lihat saya jadi kecil ya kan. Seorang Amerika bule-bule ya coklat jadi hitam, ya sudahlah nggak apa-apa. Dan omongan itu tidak merubah apapun pada diri saya, tapi jelas pelajaran orang yang tidak sabar itu akan bermasalah. Nah sekarang mah remnya tanya perlu nggak komentar celetak celetuk, ingin membahas sesuatu, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan serba tahu, ingin kelihatan wawasan kita luas, ingin kelihatan kita paling berpengalaman, mau apa? Apalagi kalau sudah menceritakan diri sendiri, udah jelas kalau kita cerita tentang diri itu pasti pakai bumbu lah, ditambah-tambah, dibagus-bagus supaya kelihatan hebat, jatuhnya bohong. Allah tahu kita lagi ngebohong, dan gampang bagi Allah ngebuka kebohongan kita. Sing sabar, jangan cerita siapa diri saya, jabatan saya, kedudukan saya, gelar saya kalau tidak diperlukan. Orang yang tawadu itu hadirin ya, orang yang rendah hati itu tidak tertarik untuk menceritakan siapa dirinya agar orang lain menghormati diri, nggak ada perlunya. Karena keperluan orang yang tawadu itu menghormati orang lain, bukan dihormati orang lain, memuliakan orang lain, bukan dimuliakan orang lain. Nah orang-orang yang sangat ingin menyebut siapa dirinya, apa gelar saya, pendidikan saya di mana, bukan tidak boleh, ada kalanya kita harus mengatakan itu kalau memang diperlukan. Saudara sekolah di mana? Saya kan tawadu. Tawadud itu namanya, merendah untuk mengangkat diri. Ya saudara pendidikan ya saya S3, S1, SD, SMP, SMA, di mana saja, sini, udah nggak pakai ujub ya karena memang diperlukan. Tetapi kalau kita ingin menceritakan diri tanpa orang memerlukan, itu udah ciri-ciri tuh nggak sabar. Orang yang sabar nggak perlu mengekspos dirinya supaya orang lain kagum, respek, hormat dengan casing kita. Tidak ada perlunya. Termasuk kita harus sabar untuk menahan diri dari menceritakan jasa kebaikan kita. Nih kalau saudara jadi guru terus muridnya sukses dalam dunia, jadi direktur apa, jadi dirjen, jadi menteri, diam, jangan. Dia tuh murid saya tuh dulu, gara-gara saya didik dia jadi menteri. Allah, padahal si ibu itu hanya ngajar cuman 1 jam sebulan ya, tapi menganggap jadi menteri itu gara-gara diajar oleh beliau. Ujub, nggak usah ikut ingin beken ya, jangan nebek, jangan nebeng beken, udah nggak apa-apa. Santri Darul Tauhid jadi ini jadi itu, ya udah tidak usah. Itu dulu dia santri kami, mau apa nyebut itu kan? Siapa tahu dia sukses karena pendidikan orang tuanya, pelatihan dari teman-temannya banyak. Ya di sini cuma dapat ilmu dikit, nggak usah nebeng, sabar, jangan nebeng beken. Apalagi kalau udah dipotret sama siapalah gitu, sama kiai siapa nanti, tante si Ate ya dulu udah saya suruh, aduh, padahal baru ketemunya di potret aja. Motretnya teh ngaleng lagi begini. Ada tuh yang kalau dipotret sama saya tuh juga kabudak kok, suka pengen ngegigit tuh tangannya tuh hadirin. Karena posisi itu nanti bisa jadi ujub, seakan-akan gimana gitu ya, seakan-akan nanti kalau potret itu nggak sabar diposting di sana untuk kelihatan kita dekat dengan ulama. Bukan tidak boleh ya, tapi ya kita bisa jadi maksiat
mencitrakan diri sebagai seorang, sebetulnya kan bukan potretnya yang penting, bukan potret dengan ulama yang penting, tapi ilmu ulama itu yang bisa kita amalkan. Mau ngapain kita tiap ulama dipotret dekat dengan kita, dipasang di status, tapi kelakuannya ngaco kan? Ujub, ria. Kita kan tidak memerlukan pengakuan orang, yang penting itu kita jadi benar. Langsung kaget, Allah makanya pik saya itu sekarang diam-diam diedit. Gini ya, kalau lihat orang lain pasang potretnya dengan ulama, husnuzon. Kita nggak boleh menilai, siapa tahu beliau memang mencintai gurunya, bersyukur dengan gurunya, dan ingin selalu ingat pelajaran gurunya, maka dipasang. Kita nggak boleh seudon, iya yang kata si A ya, udah mah orang itu memulia ya nggak akhlaknya, kita mah tambah jelek dengan seudon karena kita nggak punya potretnya. Jadi ilmu sabar tuh dalam segala posisi, benar? Ini aja lebih sedang duduk ini harus sabar, lihat kepala orang yang di depannya. Kebetulan ada ketombenya, dihitung tuh mau ngapa. Pas pakai baju singletnya bolong, alasnya 2 cm diameternya, mau apaan? Sing sabar hadirin. Sabar itu menahan diri dari pikiran, dari pandangan, pendengaran, ucapan, perilaku, hati yang tidak Allah sukai. Latih terus. Ini sebuah perjalanan sepanjang hayat hadirin sekalian. Tapi disinilah sebetulnya serunya hidup kita. Jadi kita benar-benar berusaha mengontrol diri kita. Jadi kita tuh jatuhnya seperti jalan di sekitar onak dan duri. Hati-hati banyak duri. Kita kontrol mata kita supaya tahu celah. Kita atur langkah kita supaya tidak nginjek duri. Sebetulnya orang bertakwa begitu. Selalu mengontrol dirinya, pikirannya, matanya, telinganya, nafsunya, syahwatnya, amarahnya. Jadi terhandle diri ini. Nah, kalau kita menghandle diri kita ini lillahi ta'ala, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk orang lain. Karena kita akan jadi contoh kebaikan. Mungkin bicara kita sedikit, tapi Allah tahu bicara sedikit ini adalah buah dari rasa takut ke Allah, buah dari keimanan, buah dari kesabaran. Maka yang sedikit ini diberikan tenaga oleh Allah bisa bermanfaat bagi orang lain. Serius hadirin sekalian, semua ahli takwa tuh pasti orang yang mengendalikan diri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini sekedar 2, kesabaran dalam taat dan dalam menjauhi maksiat. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Siapa yang berbuat dosa, sesungguhnya dia mengerjakannya untuk merugikan dirinya sendiri. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, kalau kita berbuat dosa, kita sedang menyimpan paku persis di tempat yang akan kita injakan kaki kita. Jadi kita sedang
menzolimi diri kita sendiri. Sabar kalau punya saudara jadi pejabat, ya. Jangan selalu menyebut itu saudara saya. Sabar kalau punya teman orang kaya untuk tidak berharap dari kekayaannya. Jangan sampai kita jadi baik ke orang karena kita ngarep-ngarep diberi, ngarep-ngarep dikasih hadiah. Allah pemilik segala karunia. Nanti kita izahnya turun kalau kita minta-minta. Kalau saudara punya uang, sing sabar. Jangan pengen diongkosin. Jangan pengen ditraktir kalau sanggup bayar. Kecuali orang yang mentraktirnya sangat sukacita dengan mentraktir kita, kita niat menggembirakannya. Jangan. Kalau ada pembagian makanan gratis untuk kaum duafa, saudara jangan ikut antri walaupun lapar, kecuali kalau duafa. Perut saya duafa. Ayo alasan. Jangan menghibah. Sabar. Jangan memperlihatkan penderitaan kita di hadapan orang. Kalau bisa tahan aja. Karena yang kuasa menolong kita cuman Allah. Jangan lebay. Jangan mendagangkan penderitaan agar orang lain empati dan berbelas kasihan ke kita. Jangan. Allah yang maha kuasa menolong. Walaupun orang kasihan, kalau Allah tidak gerakan, dia tidak nolong kita. Lelaki, iya gitu hadirin. Sebetulnya saya nggak boleh ngarap-ngarap jawaban, tapi asa sepi. Belum mau menyebut ibu-ibu, sing sabar atuh hadirin. Kalau nanti jadi kepala keluarga capek ya, jangan perlihatkan kecapean kita semata-mata agar dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, kepala keluarga yang berjuang. Enggak usah, kita enggak usah pamer perjuangan pengorbanan, karena memang seharusnya. Enggak usah merasa ini jerih payah saya, kalian ini saya nafkahi. Enggak usah diomongin, sabar, diam saja. Karena memang udah begitu, lelaki kepala keluarga tanggung jawab, mau capek baru cari nafkah segini, belum juga kepake setengah hari udah habis, gak apa-apa, kerja lagi. Capek kita jadi amal soleh kita. Gak usah ngarep-ngarep diakui sebagai kepala keluarga yang tanggung jawab, kepala keluarga yang berjuang. Enggak perlu. Kita harus sabar bahwa bekerja kita, tanggung jawab kita tuh lillahi ta'ala. Jangan tampakkan, kalau tidak terlalu sakit jangan aduh ini asa belah ya, cicing mana. Karena ada ya yang aduh kepala saya merasa belah. Emang pernah nyobain belah? Hah? Ini asa dicucuk-cucuk jarum pentul. Emang pernah kepalanya dicucuk jarum pentul? Ini kaki merasa pararotong. Bohong. Kenapa Egi kamu ketawanya bahagia sekalian, menjiwai ya? Udahlah, kita dihina orang ya sudah, tinggal dengerin saja. Yang kita pikul di akhirat itu bukan mulut dia, mulut kita. Benar? Orang mau sampai jeding jebleh ngomong apapun, balik ke dirinya sendiri. Kenapa omongan orang harus membuat hati kita ancur-ancuran? Sing sabar dengar omongan orang. Teori gampang ya hadirin ya, sing sabar ya dengar teori ini. Praktek beda lagi ya. Aduh beratnya teh kalau udah ceramah gini teh, ya Allah tidak ya, ini bukan suudon. Biasanya kalau udah belajar kali-kalian, ulangannya tuh kali-kalian ya kan.
Udah belajar biologi, ulangannya biologi, siap-siap pulang dari sini. Aduh, nyesel pakai belajar sabar. Udah, karena salah satu keajaiban seorang mukmin itu adalah sabar. Ustaz, ada lagi yang mau ditambahkan? Ustaz Fahrudin? Maaf, begini. Insya Allah malam Jumat yang akan datang, malam Jumat terakhir sebelum Ramadan, ya. Kalau nanti AA memang tidak hadir kajian malam Jumat seperti ini, mungkin akan separuh-separuh. Saya separuh pakai tayangan karena besar kemungkinan AA ada tidak di Indonesia. Saudara jangan surut untuk belajar, karena kalau hanya belajar dari seseorang pasti menjadi terbatas ilmunya, ya. Kita akan coba undang untuk mengisi malam Jumat dan malam-malam di bulan Ramadan dengan ilmu yang beragam supaya makin tampak indahnya Islam. Ilmu yang dibahas ini tidak ada artinya kalau tidak kita latih, ya. Harus punya program. Belajar tentang kuda, tidak akan pernah jago naik kuda kecuali berlatih. Belajar berenang, tidak akan jadi perenang kecuali masuk ke dalam air. Nikmati disakitin orang nanti sebagai ladang pahala sabar, ya. Nikmati kebaikan kita tidak dihargai sebagai latihan. Mike Tyson menjadi juara dunia karena ada sparring partnernya yang memukuli, yang menangkis, dan sparringnya itu dicari yang jago-jago. Karena yang sparringnya sekali kepret KO, dia tidak akan jagoan, ya kan? Jadi siap-siap saja. Jangan kecil hati. Jadi tegang begini, tenang. Aduh, jangan-jangan motor saya hilang nih, latihan sabar. Jangan suudzon ke Allah, ya. Semua nanti ujian itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan dosis kita. Sing sabar saja, ya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya.